Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Teteh Solehah. Apa kabarnya hari ini? Semoga Teteh tetap semangat ya belajar, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teteh, hari ini kita akan belajar matematika tentang data. Teteh akan belajar bagaimana cara membaca data dalam bentuk gambar dan diagram. Nanti ibu akan menyajikan sebuah gambar dan Teteh dapat membaca datanya. Kemudian akan disajikan pula diagram dan Teteh telah dapat membaca datanya. Yuk simak bersama-sama. Di taman banyak binatang yang sedang bermain. Dapatkah kamu menyebutkan nama binatang yang ada di taman? Berapa banyaknya? Coba perhatikan gambar berikut. Di taman terdapat beberapa binatang, dimulai dari ayam, kelinci, dan burung. Teteh perhatikan binatang tersebut dan kita hitung jumlah masing-masing binatang. Pada gambar ini dapat diketahui sebagai berikut. Ada 2 ekor ayam, kita hitung ya, 1, 2. Lalu ada 3 ekor kelinci, kita hitung juga, 1, 2, 3. Dan yang terakhir ada 12 ekor burung, baik yang terbang ataupun yang hinggap, berjumlah 12 ekor burung. Nah, dari gambar tersebut dapat diketahui beberapa binatang dan jumlah setiap binatangnya. Semua binatang pada gambar tersebut merupakan data yang disajikan dalam bentuk gambar. Di hutan dapat ditemukan banyak binatang. Dapatkah kamu menyebutkan nama binatang yang ada di hutan? Berapa banyaknya? Teteh perhatikan beberapa binatang yang ada di hutan dan masing-masing berapa jumlahnya. Mulai dari tupai, monyet, kancil, jerapah. Banyak aneka binatang di hutan. Ada 5 ekor tupai, kita tulis 5 ya. Ada 4 ekor monyet, kita tulis juga 4. Lalu ada 1 ekor kancil, kita tulis 1. Dan yang terakhir ada 1 ekor jerapah, kita tulis 1 juga ya. Binatang yang jumlahnya paling banyak adalah tupai yang berjumlah 5 ekor dari binatang lainnya. Ini adalah bentuk penyajian data dalam bentuk gambar. Selain memerhatikan gambar, kita dapat membaca suatu data dalam bentuk tabel dan diagram. Tabel dan diagram merupakan bentuk penyajian data. Penyajian data berupa bilangan ke dalam gambar disebut diagram gambar atau piktogram. Nanti akan ada penyajian data dalam bentuk tabel yang bilangannya dituangkan dalam bentuk gambar. Gambar adalah simbol yang sama digunakan untuk menyatakan sejumlah objek. Simbol tersebut harus jelas. Jumlah masing-masing simbol menunjukkan dengan jelas penyajian suatu data. Contoh gambar atau simbol itu ini ya. Gambarannya harus jelas. Kelompok sirkus ceria mempunyai beberapa macam permainan. Setiap permainan terdiri dari beberapa orang anggota sirkus tersebut. Jumlah untuk setiap pemain digambarkan dengan diagram berikut. Berikut adalah diagram gambarnya. Jika tadi Teteh hanya menyebutkan
Ketika disajikan gambar, AATT hanya menyebutkan hewan ini berapa jumlahnya. Kali ini disajikan dalam bentuk diagram gambar bentuk jumlahnya, yaitu simbol yang menunjukkan jumlah objeknya. Tadi jumlah pemain sirkus, berikut ya. Pada kelompok sirkus ini ada badut, akrobatik, atraksi hewan, dan permainan sulap. Sekarang kita hitung. Pada badut terdapat 2 gambar. Namun kita lihat di bawahnya terdapat keterangan bahwa setiap gambar mewakili 2 pemain. Jadi badut sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4, atau 2 gambar dikali 2, hasilnya 4 pemain. Kita lanjutkan menghitung ya. Akrobatik terdapat 4 gambar. Kita jumlahkan, berarti 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2, atau 4 dikali 2 sama dengan 8. Atraksi hewan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gambar dikali 2 sama dengan 18. Terakhir, pemain sulap terdapat 3 gambar dikali 2 sama dengan 6. Gunakan diagram gambar di atas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Berapa banyak badut yang bermain di pertunjukan sirkus? Kita lihat ke tabelnya ya. Ternyata jumlah badut ada 4. Soal selanjutnya, mana yang lebih banyak pemainnya antara atraksi hewan atau akrobatik? Yang mana ya yang lebih banyak? Benar, atraksi hewan lebih banyak dibandingkan akrobatik karena jumlah atraksi hewan yaitu 18 pemain. Soal yang selanjutnya, berapa banyak pemain akrobatik? Akrobatik tadi ada 4 ya. 4 berarti dikali 2, hasilnya 8 pemain. Soal selanjutnya, berapa selisih jumlah pemain antara badut dan pesulap? Kita lihat tabel lagi ya. Badut ada 4 pemain, sedangkan pemain sulap ada 6. Jadi untuk menghitung selisihnya, kita kurangi 6 dikurangi 4, hasilnya 2. Nah, 2 ini adalah selisih dari badut dan pemain sulap. Soal yang terakhir, berapa banyak jumlah pemain dalam pertunjukan sirkus? Untuk menjawab pertanyaan ini, AATT cukup menjumlahkan keseluruhan setiap pemain. Berarti 4 ditambah 8 ditambah 18 ditambah 6, hasilnya 36. Alhamdulillah, materi mengenai data dalam bentuk gambar dan diagram gambar telah selesai. Untuk tugasnya, AATT kerjakan. Ayo berlatih 1 halaman 146 bagian 1. Dan ayo berlatih 2 halaman 148 bagian 2. Dari Ibu cukup sekian. Jika AATT ada yang belum paham, boleh tanya ke Bu Siti atau ke Bu Nurul. Jaga kesehatan ya AATT. Semoga ibadah saumnya lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.